Oke, ketemu lagi ya di pertemuan mata kuliah administrasi jaringan dan database ya. Ini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ini cara setting untuk mempercepat waktu akses tabel yaitu dengan indeks ya. Jadi pokok bahasan pada kali ini adalah kita bicara tentang indeks ya. Nah, sebelum kita mulai ke prakteknya ya, ke praktek nanti akan kita praktekkan juga ya. Mungkin sambil nunggu apa untuk servernya saya aktifkan supaya nanti sudah siap pada saat kita gunakan ya. Jadi intinya pada kesempatan kali ini adalah kita bicara tentang indeks. Nah, indeks itu apa di sini? Jadi teorinya dulu. Ya. Indeks itu adalah sebuah file ya, pelengkap ya, yang berhubungan dengan tabel di sini. Dengan tabel. Di sini memiliki fungsi ya, ini adalah mempercepat. Nah, ini, mempercepat waktu akses. Nah, jadi indeks itu adalah mempercepat waktu akses ke dalam baris-baris tabel. Jadi indeks ini nanti dia akan fungsinya akan lebih cepat ya. Jadi dengan indeks diharapkan nanti tidak lagi ada lambat gitu ya. Biasanya kalau di program-program yang nama itu ya, itu ada menu khusus sendiri ya, reindex gitu. Tombol reindex. Oh, ini perlu di reindex ini. Ada tombol khusus yang bisa dijalankan untuk melakukan reindex. Fungsinya adalah untuk mempercepat ya, untuk mempercepat waktu akses ya. Jadi kalau di aplikasi-aplikasi, misalkan contoh kalau misalkan di tempat saya di sini, ini kalau di ini ada istilahnya untuk mereindeks ya. Jadi di dalam SQL ya, kalau di dalam SQL. Tapi kalau di dalam program-program yang lain ya, di dalam program yang lain tentunya menunya beda-beda ya untuk melakukan proses reindeks itu ya. Jadi untuk melakukan reindeks itu akan ada beda cara gitu ya. Kemudian indeks ini dibentuk oleh kunci-kunci berdasarkan pada isi dari suatu atau lebih kolom ya, pada tabel. Jadi yaitu dibentuk berdasarkan itu ya. Jadi tidak bisa di luar dari ini semua. Jadi kita secara otomatis ya kan berdasarkan pada isi satu atau lebih kolom. Jadi indeks itu dia bisa satu kolom ini atau beberapa kolom atau lebih kolom. Jadi yang diindeks itu dia mengacunya pada ini, pada satu atau lebih kolom. Tergantung nanti kebutuhan dan penggunaannya ya. Kebutuhan dan penggunaannya nanti seperti apa gitu ya. Jadi bisa dibuat dalam bentuk seperti itu. Kemudian indeks ini digunakan untuk mempercepat. Nah, ini tadi. Kalau yang tadi ya sama ya, ini mempercepat waktu akses. Nah, mempercepat waktu akses itu apa? Di antaranya adalah ini, pencarian ya, pencarian, search ya, ini. Dia akan lebih cepat ya dalam sebuah tabel karena
apa, sudah diorder, sudah diurutkan ya. Sehingga dia nyarinya akan lebih cepat, sudah diurutkan. Ya dengan apa namanya, misalkan Anda inilah apa namanya, tumpukan angka ya, A sampai Z gitu ya. Anda suruh nyari misalkan C gitu. Nah, C kan mestinya urutan ketiga ya, A, B, C. Tapi karena tidak urut jadi lama. Jadi fungsinya indeks adalah, dan indeks bukanlah klausa where ya, bukan merupakan perintah where, itu bukan. Penamaan indeks ini umumnya adalah ini ya. Nanti by defaultnya ada IX ya, ini ya, nama tabel dan kolomnya. Ini nama tabelnya, kemudian nanti kolomnya apa? Karena dalam satu tabel itu ada bisa dua indeks ya. Ini harus dibuat seperti ini, nama kolom, nama tabelnya. Nah, contohnya ini indeks ya. Di indeks contohnya adalah ini. Jadi pada saat kita melakukan apa namanya ini melakukan indeks ya, ini contohnya misalkan ini tabel employee. Di sini dia memiliki ada banyak kolom, ada employee, ada last name, kemudian ada apa nih, need ya. Oh ini first name, last name ya, kemudian ada job ID, ada yang lainnya segala macam ini, banyak dan ini dan seterusnya. Ya. Nah, ini pada saat kalau kita tidak menggunakan indeks, maka pada saat kita mencari, maka semua tabel ini semuanya akan dibaca semua. Semuanya ini akan dibaca keseluruhan. Jadi dia di sini akan dibaca keseluruhan. Saya misalnya mencari ini HB39728F. Ini dia akan dicari semua ini. Jadi ini ke sini ini sampai ke apa? Baris ini semua akan dibaca semua. Dia akan dibaca, di-load yang namanya membaca, itu kan dia akan di-load di dalam memori. Ya. Jadi bukan di hard disk ya, karena ini data dalam bentuk fisik ya, di dalam tabel, kemudian di-load, dibaca di dalam memori, yang namanya bacaan di dalam memori, dalam prosesor. Ya. Dia kan akan menjadi keterbatasan ya, menjadi memorinya juga terbatas, prosesornya juga terbatas. Sehingga kalau kita membaca ini akan menjadi lambat. Nah, makanya itu dengan menggunakan indeks di sini, ini yang dibaca hanya kolom pertama saja ini. Yang dibaca itu hanya kolom ini saja. Indeks di sini. Baca di kolom ini, cari, oh ini ketemu, jebret ini. Baru setelah ini ketemu, baru membaca link ke sininya. Oh ini baru ditampilkan semua. Ya, seperti itu. Jadi kalau ini ya kan membaca satu kolom seperti ini dengan banyak kolom seperti ini kan lebih cepat satu kolom ini. Ya, pencariannya lebih cepat ini. Searchingnya lebih cepat ini. Jadi cara kerjanya seperti ini ya, indeks. Jadi lebih mudah yang dicari ini. Kayak misalkan kayak kita nyari, kalau dulu di perpustakaan itu ada namanya katalog istilahnya. Itu juga sama ya, indeks. Jadi kita mencari bukunya itu bukan langsung masuk di dalam rak-rak buku. Enggak. Kalau mencari di rak-rak buku terlalu lama. Kita nyari dulu di katalog. Jadi dulu itu ada bentuk modelnya kayak laci itu ya. Katalog perpus ya. Mungkin saya cari di internet aja gambar ya. Jadi katalog perpus gitu. Katalognya itu dulu masih dalam bentuk ini, mungkin kata kuncinya apa ya, meja ya, meja katalog perpustakaan. Nah ini, bentuknya seperti ini. Dulu masih seperti ini bentuknya. Nah, jadi bentuk laci-laci seperti ini, ya, katalognya.
Ya katalognya seperti ini. Nah ini dicari, di lacinya dibuka ini, kemudian nanti di sini dibaca kayak arsip gitu ya, baca, cari misalnya. Dan ini katalognya ini urut abjad ya, A, A, B apa itu ya. Jadi nanti oh kalau inisialnya apa ya berarti nanti ya dicari di itu di katalognya. Modelnya seperti ini. Nah dari katalog ini sebetulnya bukan tugas kita, tapi adalah tugasnya si perpus. Ini kalau kita bicara model konvensional ya, sebelum kita menggunakan eh, teknologi ya. Jadi petugas perpus mencatat mau pesan cari buku apa, oh buku ini belajar dengan SQL Server, saya akan nyari di sini, nyari, oh ketemu belajar dengan SQL Server. Jadi waktu itu harus spesifik ya, ini judulnya ya, di sini judulnya, cari buku dalam ini, temu. Di sini katalog ini isinya adalah tentang lokasi ya. Kalau misalkan kan di sini saya tambah isi gitu ya. Di meja katalog, di katalog. Nah ini isinya seperti ini ya. Nah isinya seperti ini. AL Alwin ini Z. Jadi isinya seperti ini misalkan contohnya. Tapi sebenarnya banyak sekali katalognya. Dia memiliki urutan format. Jadi kalau kita buka di bagian ini pustakawan, nah ini. Jadi isinya ini ada nomor panggilan ini, kemudian ini ada entry-nya apa, judulnya ini. Kemudian pengarang, kemudian di sini ada edisinya ya. Ada kolasi ini berarti ini jumlah apa ya, halaman ya, halaman dan ketebalan buku. Kemudian nomor ISBN-nya, kemudian di sini ada judul ya. Nah, ini. Jadi di sini seperti ini. Jadi kita bisa mencari berdasarkan ini judulnya. Jadi dengan ini katalog-katalog ini yang ada di dalam buku katalog tadi ya. Kalau kita nyari di katalog ini dia akan muncul seperti itu. Kalau ini dibuka ya, dibaca. Nah nanti dari sini baru dia akan menunjuk lokasinya. Oh ini lokasinya disimpan di rak nomor berapa? Nomor panggilan, kodenya. Oh ini di sini. Jadi ini pustakawan akan paham. Oh ini letaknya ada di rak nomor berapa. Kemudian dia ambil bukunya. Kemudian baru diserahkan ke mahasiswa atau dosen mau membaca. Nah, jadi ini modelnya ini katalog. Jadi, nah, tapi kalau sekarang modelnya kan sudah tidak lagi ada ini. Ya. Kalau saya dulu masih melihat ini, mungkin beberapa perpustakaan masih ada yang ini tidak dihapus, tapi tetap ada, tapi sudah tidak digunakan gitu. Tapi masih ada, ya. Katalognya ini masih ada. Di modelnya katalog, modelnya seperti ini. Ya. Di model katalog-katalognya seperti. Nah ini hampir mirip seperti kalau kita melihat kamus ya, kamus di buku itu ya, kamus bahasa Inggris. Samping bukunya itu kan ada, misalkan ini bukunya ya, inilah. Ini, nah samping bukunya ini kan ada kayak cekungan-cekungan itu ya, urut abjad gitu ya. Nah ini sebenarnya juga untuk mempermudah juga kita mencari kata di dalam buku kamus bahasa Inggris itu. Ya. Mungkin kamus apapun ya ini. Nah, di sini ada cekungannya A, oh buka A di sini, B atau Z atau apa yang depannya mengandung huruf itu. Nah, dia akan lebih cepat seperti ini. Ya. Jadi tidak meraba-raba ya. Oh ini kalau ketemu mau cari D, begitu buka kok ketemunya F, oh berarti mundur sini lagi lah. Ya, tapi kalau ini udah langsung pasti cepat. Hanya untuk mempercepat. Jadi, sama seperti itu. Ya.
Nah, ini dalam penerapan konvensional ya, tapi kalau kita bicara sekarang di teknologi, ya ini sudah menggunakan apa namanya program ya. Jadi diindeks di situ sehingga nanti di situ pencariannya akan lebih cepat ya. Nah, template-nya adalah ini ya, template-nya. Jadi template-nya pada saat kita mau membuat ini create index ya, nama indeksnya. Dan on nama tabelnya ya. Dan nama kolomnya. Ini nanti urut apa? Ascending ataupun descending. Ya, ascending ataupun descending. Contohnya ini, create index ya, tabel person age berdasarkan usia. Ini. On tabel person ini age ascending, berarti ini ascending. Tapi sebetulnya kalau ascending itu tidak perlu kita mencantumkan ini, ya. Kecuali kalau kita lebih dari satu tabel. Kalau hanya satu tabel ini by defaultnya sudah ascending. Ya, itu ya. Nah, kemudian jenis indeks. Ya, jenis indeks ini ada yang menggunakan dua jenis indeks. Ada cluster dan ada yang non cluster. Ya. Cluster non cluster. Ini yang indeks cluster. Ya. Indeks cluster ini mengorganisir baris pada tabel ke dalam urutan tertentu. Misalkan contohnya alfabet atau angka. Contohnya ini cluster ini kayak yang di buku itu ya. Buku kamus bahasa Inggris itu, atau mungkin ada di dalam indeks, dalam akhir buku. Di dalam akhir buku itu kalau Anda cermati kadang ada yang menampilkan indeksnya. Ya, kita bisa mencari kata-kata kunci di dalam situ akan ketemu di halaman berapa. Ya. Jadi hanya urut di indeksnya, tapi halamannya tidak urut kadang. Ya. Yang halamannya, kan kita mau mencari tentang memori. Ya. Nanti ada memori. Oh, memori itu ada di halaman A, di halaman ini. Membicarakan tentang masalah memori. Itu kalau di buku, ya. Ya. Jadi dia diurutkan secara alfabet. Ya. Urut, ya, urut apa namanya? Urut abjad ataupun angka. Kemudian, nah ini, ya, jadi cara masalah cluster index. Cluster index ini pengordenan tabel secara fisik. Jadi indeks dan tabel ini jadi satu. Di nama indeksnya dan tabelnya itu jadi satu. Jadi satu apa? Satu file ya. Sehingga akan lebih mempercepat ya. Dan di sini hanya boleh ada satu cluster index dalam satu tabel. Ini hanya boleh ada satu cluster index. Jadi dia hanya membentuk hanya satu cluster index. Dan ketika kita membuat satu tabel, ini belum ada cluster indeksnya, maka SQL secara otomatis akan menandai primary key sebagai cluster index. Jadi dia ini cluster index ini akan terbentuk secara otomatis ya. Dan dia akan melekat pada primary key. Di primary key secara otomatis dia akan menjadi cluster index. Ya. Cluster index boleh memiliki dua buah kolom. Ya, ini. Jadi sama seperti primary key ya. Primary key itu bisa memiliki lebih dari dua buah kolom. Ya. Nah, disebut di sini adalah composite cluster index. Ini dia boleh memiliki dua buah kolom, disebut dengan composite ya, disebut dengan composite cluster index. Kemudian cluster index ya, yang berasal dari primary key ini tidak bisa dihapus menggunakan query. Jadi kita menghapus, ya, nanti perintah menghapus apa namanya indeks itu ada ya. Nah, ini tidak bisa menggunakan perintah query. Jadi menghapusnya tidak bisa menggunakan ini. Tapi cluster index yang terbentuk otomatis oleh primary key ini, jika primary key-nya dihapus, maka dia jika ini primary key ya, cluster index yang terbentuk otomatis oleh primary key ini dihapus, maka primary key dari tabel tersebut juga otomatis akan terhapus. Jadi kalau kita menghapus
cluster indeksnya. Tapi kita ngapusnya tidak bisa menggunakan query. Jadi nanti menggunakan menu di di enterprise manager-nya. Ya. Di menu di enterprise manager-nya nanti di situ yang kita gunakan ya, yang kita setting nanti di situ. Nah ini merupakan template ya, template untuk cluster index tadi, ini sama. Cluster index ini on nama tabelnya, kemudian nama kolom, kemudian nanti ascending atau descending, nama kolom yang kedua, ascending atau descending, dan seterusnya, nama kolom berapa. Jadi pada saat kita membuat cluster index. Kemudian yang kedua adalah non-cluster. Non-cluster index ini memiliki struktur yang terpisah dari tabel. Jadi ya itu susunannya terpisah. Ya. Susunannya dia akan terpisah dengan tabelnya. Jadi dia membentuk satu file sendiri. Ya. Dan urutan fisiknya dari tabel ini tidak mengikuti urutan dari file index. Ya. Urutan fisiknya. Jadi urutan fisiknya itu tidak mengikuti urutan dari file indeksnya. Jadi file indeksnya misalkan yaitu tadi kayak yang di buku ini. Jadi ini contohnya ini. Non-index cluster serupa dengan indeks yang ditemukan di akhir buku. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin contohnya kalau misalkan yang cluster index itu seperti ini. Ya. Saya ambilkan contoh ya, ambilkan contoh misalkan untuk cluster index ya, coba ya. Ini misalkan contohnya adalah daftar isi cover, contohnya ini. Ini di akhirnya ada indeksnya enggak? Nah ini indeksnya. Nah ini di sini. Contohnya ini. Ini saya ambil dari salah satu buku. Ya ini. Jadi indeksnya seperti ini. Jadi indeksnya dia ada misalkan di sini ada saya anggap di sini D. Nah, ini ada D, mulai dari D. Contoh A, B. Nah ini. Jadi di sini ada, misalkan ini D. Di halaman di sini. Ini ada D. Jadi depannya D semua. Data daftar, data bar, database. Ini ada database ya. Database, access configuration. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia menunjuk halaman ini, arsitektur prinsipal 16 sampai dengan 17. Itu data transfer 16, halaman sekian sampai sekian. Jadi ini indeks yang ada di dalam buku. Nah, indeks dalam buku. Beda dengan indeks yang ada di kamus ya. Misalkan coba ya. Indeks dalam kamus. Indeks pada kamus bahasa Inggris. Nah ini ya, indeks pada kamus bahasa Inggris. Mungkin saya tampilkan yang lebih jelas. Nah ini ya, inilah, ini yang paling jelas. Ini kan ada yang warnanya biru, ada yang merah ini, Pak. Nah, ini indeksnya di sini, ya. Nah, kalau ini beda lagi ya. Betulan ini. Oke, iki wae lah ya. Ini aja. Ya, jadi ini. Jadi indeksnya di sini, ini. Kalau mungkin Anda mestinya punya lah kamus bahasa Inggris itu. Mesti ada ini sampingnya ini. Jadi ada ini urutnya. Ini mungkin Indonesia ke Inggris atau Inggris ke Indonesia, ini Indonesia ke Inggris, kebalikannya. Ini mungkin yang atas ini Indonesia ke Inggris ya. Inggris ke Indonesia, Indonesia ke Inggris. Nah, jadi di sini ada ini.
ada ini untuk katalognya, sehingga untuk mempercepat proses pencarian. Nah, kalau di dalam buku isinya ini indeksnya ada di halaman terakhir. Ya nanti D, ya dimulai E, ini ada E. Jadi nanti di sini mulai E, kemudian ini masih F nanti di sini. Jadi dia akan muncul seperti ini. Dan ini halamannya loncat-loncat, tidak urut. Halamannya loncat-loncat. Tapi yang urut adalah nama filenya, nama datanya ini, datanya. Karena ini yang akan dicari adalah ini. Sehingga harus diorder, di-sort berdasarkan namanya di sini. Nah, ini indeks non-cluster, ini serupa dengan indeks yang ditemukan di akhir sebuah buku ya. Kemudian data, ini diletakkan pada suatu tempat, indeks yang diletakkan pada tempat yang lain. Di sini datanya itu ditempatkan di tempat yang lain, sehingga terpisah antara file indeks dengan file tabelnya itu. Ya. Jadi data file indeks ini disimpan dalam urutan yang berbeda. Ya. Dia tidak mengikuti urutan dari file indeks non-cluster. Nah, dia tidak terurut ya, tidak istilahnya tidak urut dengan indeksnya. Kemudian setiap tabel bisa memiliki beberapa indeks jenis ini. Di sini setiap tabel itu bisa memiliki beberapa indeks. Ini tabel non-cluster index ini terpisah dari tabel. Ya. Jadi tabelnya dia terpisah. Dan non-cluster index ini akan membentuk sebuah tabel baru yang berisi data yang indeks. Jadi dia akan membentuk satu baru lagi. Kalau yang tadi yang cluster dia jadi satu. Non-cluster non-cluster bisa memiliki lebih dari satu dalam satu buah tabel. Nah, ini template-nya adalah ini. Cuman bedanya hanya ini aja, non-cluster yang tadi cluster. Cluster indeks, nama indeksnya, on tabel, nama kolomnya, ascending atau descending, kolom kedua ascending atau descending. Kemudian perbedaannya ini perbedaan antara indeks ya. Jadi antara indeks satu sama yang lain ya, terutama kedua indeks ini. Jadi cluster hanya ada satu dalam sebuah tabel, sedangkan non-cluster boleh lebih dari satu. Cluster indeks lebih cepat. Jadi cluster indeks ini dia akan lebih cepat ya dari non-cluster indeks karena cluster menyatu dengan tabel fisik. Jadi yang cluster indeks ini lebih cepat ini karena dia menyatu dengan tabel yang fisik. Sementara yang non-cluster dia terpisah ya, antara tabel indeksnya sama indeksnya. Kemudian cluster indeks ini membutuhkan memori tambahan, sedangkan non-cluster ini butuh. Ya, ini bedanya ini. Jadi yang cluster indeks ini lebih cepat, ya, karena dia menyatu dan dia tidak membutuhkan memori tambahan. Nih, cluster tidak memiliki memori tambahan. Sementara yang non-cluster dia butuh memori tambahan karena dia apa? Dia akan membentuk suatu tabel sendiri ya. Jadi dia akan membentuk suatu tabel sendiri. Dan dia akan membutuhkan memori dan storage-nya juga akan tambah lagi ya. Dan untuk mengakses itu juga ini memori, tambahan memorinya. Kemudian ada juga file factor. Ini salah satu karakteristik yang ada di SQL yang memiliki kemampuan dalam membuat file index dengan ruang untuk penyisipan kunci-kunci baru ya, tanpa harus secara fisik mengorganisir ulang. Jadi dia ada kemampuan untuk bisa menyisipkan ya. Jadi tanpa harus diordinir ulang. Misalkan ada dari A sampai D, ternyata B ada yang baru disisipkan lagi. Udah tinggal sisipkan aja dengan file factor. Ya, tanpa harus di sorting ulang. Ya. Kemudian membuat indeks. Nah, kita membuat indeks ini dalam kelompok file yang sama. Ini sebagai pilihan bisa membuat indeks non-cluster ya, di dalam
kelompok file yang berbeda ya untuk mendapatkan peningkatan kinerja. Ada dua cara, yaitu dengan menggunakan perintah ini transact SQL dan menggunakan Enterprise Manager ya. Jadi bisa dibuat menggunakan dua perintah ini. Nah, ini untuk membuat tabel menggunakan Enterprise Manager. Ini saya tunjukkan aja dulu nanti. Kemudian di sini ada buat buat tabelnya ya. Nah, kalau kita buat tabel di sini kita langsung bisa membuat otomatis ya pada saat pembuatan tabel. Jadi, membuat indeks ini pada saat membuat tabel. Jadi ini kemudian langsung di sini nanti kita klik indeks ya. Jadi tinggal pilih ya. Coba ini saya saya praktekkan dulu ya. If kita praktekkan. Oke, kita praktekkan di sini. Saya akan buka menggunakan misalkan servernya ini IP database. Ya. Ini saya akan buat sebuah ini database-nya misalkan saya buat kelas database-nya misalkan kelas online. Ya, untuk buat database sudah ya, kemarin di pertemuan kemarin kalau ada yang tidak hadir atau belum tahu bisa mengakses untuk yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk database. Kemudian dari sini kita buat database-nya tabel. Kita buat di sini. Mungkin tampilannya udah betul ya. Oke ya. Ini kita buat kode ini, kode produksi, karakter, saya buat 5, not null. Kemudian name, produksi, karakter, ini buat 30. Kemudian cost, ini oke, kemudian kita simpan ya. Kita simpan, kita kasih nama, kita kasih nama tabel ya. Tabel 1 gitu aja. Dari sini kita langsung bisa membuat indeksnya. Jadi kita tentukan indeksnya di sini, manage index key. Ini langsung kita bisa tentukan. Kita mau mengindeks berdasarkan apa? Kita coba klik new di sini. Maka di sini depannya otomatis akan membentuk nama indeksnya IX tabel 1. Tabel 1 ini nama sesuai dengan nama tabelnya tadi. Tabel 1. Dan ini tidak bisa diganti ya, tidak bisa dihapus ganti. Cek tabel 1 nanti nama indeksnya di sini, nama indeksnya ini IX tabel 1, kemudian kolomnya apa yang mau kita ambil di sini. Di kolomnya apa? Misalkan kolomnya yang akan kita ambil misalkan cost. Nah, sudah ini cost. Kemudian di sini tipenya apa nanti? Ascending atau descending? Hanya dua pilihan. Jadi urutannya apa? Kemudian di sini, ya ini ada yang tadi ya, fail factor. Fail factor itu berapa? Mau ditentukan berapa persen?
ya dia ada kemampuan untuk bisa menyisipkan indeks-indeks baru tanpa harus mengkoordinir ulang. Jadi kayak ada istilahnya kayak ada jeda space-nya gitu ya. Misalkan antara A sama B itu nanti antara A sama B itu mungkin ada jeda berapa spasi itu. Nah, dia nanti bisa menyisipkan di situ langsung. Nah itu berapa persen nanti di sini ya caranya itu bisa ditentukan di sini. Kan kemudian nanti jenisnya kalau ini berarti non cluster ya. Kalau ini kita buat cluster berarti di sini kita pilih cluster ya. Maka kalau kita buat cluster maka dia langsung otomatis dijadikan sebagai primary ya di sini. Kalau enggak ya di sini kita bisa pilih ya index file group dia sebagai non cluster ya. Nah ini kita create ya, sudah ini kita bentuk create sudah, maka dia sudah otomatis terbentuk membentuk satu indeks ya. Ini. Jadi di sini sudah ada indeksnya. Ini. Kalau kita simpan ya sudah. Itu menggunakan ini perintah ini. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan membuat yang sudah ada ya sama ya. Jadi membuat yang sudah ada tabel yang istilahnya indeks ya. Membuat indeks yang sudah ada ya tinggal dibuka di sini. Sama seperti tadi. Kemudian membuat indeks dengan wizard, ini juga bisa dilakukan. Ya, yang tadi adalah membuat indeks di tabel, kalau ini kita membuat indeks dengan wizard ya, dengan wizard. Gunakan wizard itu kita bisa tentukan di sini. Ya. Kita bisa membuat, tapi kalau membuat wizard ini nama tabelnya sudah ada dulu ya ini. Tabelnya sudah ada. Saya di sini. Coba kita praktekkan ya. Kalau yang wizard di sini data kemudian kita menggunakan create index wizard ya ini. Kemudian di sini kita pilih tabelnya, tabel 1 ini. Kemudian ini indeks yang sudah ada ya. Ini indeks yang sudah ada. Di sini namanya ada cluster. Di sini dia cost. Nah, kita mau bentuk lagi misalkan yang output ya, misalkan di sini. Ya, kemudian di sini ada fix berapa, fill faktornya optimal atau by default, ada fix berapa 50% ya. Bisa ditentukan. Dia akan membentuk nama tabel index 1 ini ya. Improve. Sudah selesai. Nah, jadi di sini sudah ada dua, yang satu bentukan dari membuat tabel, satu menggunakan gitu. Nah, melihat indeks kita bisa gunakan perintah sp help index, nama tabelnya. Kita bisa menggunakan perintah sp help index. Ya. Tapi di sini menggunakan perintah query analyzer ya. TS ya. Betul ya, TIS ya. OTIP, sorry. P. P. Dan di sini kita buat tadi tabelnya adalah kelas online. Nah, di sini perintahnya. sp underscore help index nama tabelnya tadi ya Pak, tabel 1 ya. Jalankan ada 2 ya tadi. Jadi sudah kita buat ada 2. Yaitu di sini ix tabel 1 indeks. Nah,
Yang ini cluster, yang ini non cluster. Yang ini indeksnya ada di cost, yang ini ada di name prod, ya. Sudah kelihatan di sini. Jadi bisa apa namanya? Menggunakan perintah ini, ya, untuk melihat tabel. Contohnya ini, SP help index nama tabelnya. Kan contohnya ini SP help index customer, maka akan muncul. Nah, menghapus indeks bisa dari sini ya, delete ya. Indeks kita bisa pilih dari menu ini di bukan double klik ya, klik kanan edit ya, klik kanan open atau desain tabel. Nah, ini. Dari sini kemudian mana yang dihapus dipilih. Kan ini yang dihapus ya, ini delete. Nah, sudah. Nah, dia sudah apa namanya terhapus ya. Ini. Kalau kita jalankan lagi ini nanti tidak 2 tapi tinggal 1. Ini belum disimpan lagi. Simpan dulu. Itu baru dijalankan. Ya, tinggal 1 di sini. Jadi kalau menghapus sih gampang ya. Kemudian kalau menggunakan perintah teks ya, tinggal drop tabel, nama tabelnya nama indeks. Jadi kalau kita menggunakan itu drop tabel ya. Ini kita drop perintahnya drop nama tabelnya ya. Masuk drop nama tabel, drop indeks ya. Drop indeks, kemudian nama tabelnya adalah tabel 1, kemudian titik nama indeksnya, cost ya. Ini baru jalan. Cannot drop index tabel cost because does not exit system catalog. Oh, nah ini yang tadi yang saya maksud. Ini tidak bisa dihapus, kenapa? Karena dia adalah tabel cluster. Nah ini tadi, di tabel cluster. Jadi dia merupakan tabel cluster ya, ini tadi ya. Cluster. Nah, cluster. Ini cluster ini. Jadi dia, ini cluster terbentuk otomatis. Nah, dia tidak bisa dihapus menggunakan perintah query. Nah, jadi cluster index yang berasal dari ini tidak bisa dihapus menggunakan query. Ini tidak bisa dihapus menggunakan query. Ini tadi ya. Ini tidak bisa dihapus menggunakan query. Jadi perintah drop ini tadi, yang ini tadi tidak berlaku untuk yang query ya. Ini tadi karena ini dia cluster index on primary, maka dia dihapus itu juga tidak mau, tidak bisa ya. Kecuali saya coba bentuk lagi ya di sini. Misalkan saya bentuk lagi di sini adalah misalkan kode prod ya. Ini kemudian kita buat baru lagi. Ini ya. Ini kode prod tabel indeks ini. Coba kita lihat dulu ya, ini. Nah, ini ya, non cluster ya. Dan tabel indeks, tabel namanya di sini adalah nama indeksnya kok sama ya. Kode prod ya. Kode prod ya. Hapus. Tidak mau juga. Ya karena dia jadi satu ya ini. Jadi satu dengan ini.
Dan dia tidak bisa dihapus lewat ini ya, apa namanya, query. Nah, itu. Di cluster di sini on primer masalahnya ya. Kalau ini di edit dari sini, nah dia on primer ya. Kan saya buat cluster, saya enggak. Saya coba buat baru lagi. Cost misalkan ya. Ini create cluster enggak bisa ya. Create cluster enggak mau ya di sini. Karena dia sudah pernah sekali ya. Nah, kalau mau ya ini dihapus dulu semua nanti. Ini dihapus semua. Ya kosong. Tidak ada nama indeksnya. Jadi baru bisa kita kosong ya. Kosong. Jadi kalau kita membuat tabel pakai ini, yang apa namanya, menggunakan sintaksnya, mungkin yang perintahnya ini ya. Create index, nah ini ya. Ini misalkan saya buat ini create index cluster index, namanya misalkan indeksnya adalah cost on tabel 1. Ini namanya misalkan indeksnya adalah cost aja. Kita buat incorrect cluster. Misalnya benar ya. Create cluster index. Kalau ini enggak usah pakai ini. Create cluster, create index ini near cost. Dalam kurung. Ini dalam kurung, kurang. Ini, nah, tes ya. Ini kita lihat di sini. Nah, dia akan bentuk ini. Nah, ini kalau kita hapus di sini, drop indeks tabel 1, namanya misalkan cost. Nah, kalau kita hapus. Nah, sukses ya. Kalau kita lihat isinya, nah kosong. Ya, itu. Tadi kenapa kok tidak bisa dihapus? Karena dia dibentuk berdasarkan primary key. Ya. Jadi di dalam buatannya itu. Oke ya, itu tadi untuk menghapus, membuat ya indeks. Gitu. Nah sekarang kenapa kok kita menggunakan indeks ini? Ya, menggunakan indeks ini keuntungan dan kerugiannya adalah ini. Pada saat kita misalkan menggunakan suatu query, ya statement query di sini. Jadi di sini ada statement query dengan klausa where clause ya di sini. Select bintang from tabel karyawan where gaji lebih besar 3 juta ya. Dan lebih kecil dari 10 juta. Maka dia akan mempercepat prosesnya. Kalau kita tidak ini, karena dia di sini ada proses, ada delete, update ya. Di delete, update. Ya, misalkan kalau ini hanya menampilkan ya, kalau misalkan yang perintah ini delete update, ini delete from tabel karyawan where gaji sama dengan 3,5 juta, ya update set gaji menjadi 4 juta.
ya gajinya adalah 3,5 juta. Jadi di klausa-klausa ini akan mempercepat proses. Tapi kalau di sini, tapi kalau menggunakan perintah-perintah ini juga, kalau tabelnya cuma sedikit ya percuma, tidak akan terasa ya proses query-nya itu tidak akan terasa. Ini tidak akan terasa. Tapi ini kalau misalkan karyawannya ribuan itu ya, 5.000 itu mungkin ya ini baru terasa. 5.000 ya mengupdate dari tahun berapa sampai tahun berapa. Ini akan terasa misalnya. Baru ini proses indeksnya itu akan bekerja. Tapi kalau cuman sedikit ya tidak begitu ada manfaatnya gitu. Jadi memang kita menggunakan indeks itu ada situasi dan kondisi tertentu ya, tidak serta-merta semua harus dilakukan indeks. Gitu. Tergantung jenis database-nya, ya, besarnya database ya. Nah kerugiannya adalah ini, penambahan memori pada database. Sistem yang bagus adalah sistem yang menekan jumlah memori dan memperlambat proses insert, update, delete statement. Jadi ini ilustrasinya ini. Jadi ketika melakukan salah satu dari fungsi di atas, ini adalah ini, set ini, insert, update, delete ini, maka data dalam tabel indeks juga akan dimodifikasi. Ini satu ya, baru satu ya. Nah, ketika kita memiliki 10 indeks yang berasal dari satu tabel, jadi indeksnya yang ada di satu tabel ya, ini. Dan ketika kita mengupdate satu data, ya, mengupdate satu data ini, ya, ini, maka 10 indeks ini juga akan melakukan update. Bayangkan, kalau misalnya saya memiliki 10 indeks dalam satu tabel, saya hanya melakukan insert saja, maka semuanya akan melakukan update ini ya. Jadi 10 ya. Jadi kayak kalau kita ngentri ini biasanya ini 3.000 ya, berarti 3.000 kali update, 3 kali insert dan 3.000 update. Nah, itu yang akan memakan waktu yang lama juga kalau kita menggunakan indeks seperti itu. Ya, makanya kita menggunakan indeks itu ada beberapa yang modelnya otomatis, ada yang dibuat manual ya gitu. Biasanya sih kalau dibuat otomatis dia pada saat keluar dari program ya. Keluar dari program otomatis reindeks. Kalau pas masuk reindeks kan ya berat ya. Masuk reindeks meh kerja mulai ya gitu. Jadi pas keluar reindeks dulu. Karyawannya nunggu. Biasanya itu ada dari programmer bilang, ini nanti pada saat keluar reindeks, tunggu sampai selesai. Ya. Kalau ada keterangan apa, proses reindeks, jangan ditutup. Ya, ini. Ataupun jangan dimatikan komputernya dulu sampai selesai, tunggu sampai selesai lah. Ada keterangan gitu. Ya. Itu di program-program yang dulu masih saya jumpai itu. Ini pakai program VisualBox Pro, pakai apa, itu ada menu. Kalau tidak dijalankan reindeks ya jadi programnya agak lama, biasanya lama. Biasanya nanti kalau udah lama kayak gitu programmernya udah bilang, oh ini perlu di reindeks ini, udah di reindeks aja. Nanti habis di reindeks nanti akan cepat. Makanya itu perlu juga dilakukan maintenance database. Karena database itu juga perlu. Karena database kalau tidak di maintenance sampai rusak sekali ya wis, tidak bisa kerja semua. Tapi kadang ya orang itu tidak memahami dan istilahnya tidak ataupun tidak mau tahu kadang, sementing kerja, sementing ngisi masalah kowe urusan carry, nah, kadang gitu. Apalagi kalau komputernya masih komputer jadul gitu ya. Wah, tapi sekarang udah rata-rata sudah biasanya sih udah ganti. Nah, kerepotannya adalah seorang programmer itu adalah meyakinkan konsumen kita untuk beralih ke database yang lebih bagus.
tadinya mungkin database-nya masih menggunakan akses atau menggunakan history, ya, itu untuk didorong untuk migrasi ke menggunakan SQL Server. Kadang agak males, agak susah gitu, karena banyak sekali pertimbangan. Salah satunya adalah berarti nanti kita harus mengajari lagi SDM-nya, atau mungkin kadang aku sudah nyaman menggunakan ini, lebih enak gini. Cuman kan belum diperhatikan di resikonya itu bagaimana. Ya sebetulnya kalau mereka sudah nyaman dengan itu, ya sebetulnya ya sudahlah gitulah. Ya, gitu. Kan kadang kita karena kita mengetahui ada yang lebih baik, kenapa kok tidak menggunakan yang lebih baik? Ini database menggunakan SQL Server, atau yang lebih bagus lagi pakai Oracle, daya tampungnya lebih besar, tapi Oracle juga mahal ya. SQL Server aja juga mahal. Kadang kita lebih mainnya ke MySQL ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di pembuatan indeks ya. Jadi kita di sini sudah mempelajari bagaimana cara membuat indeks secara wizard, membuat indeks pada tabel baru, kemudian membuat indeks menggunakan perintah transact SQL. Namun yang paling penting adalah dasar-dasar teori tadi ya, pengertian dari indeks itu, fungsi dan manfaatnya. Kalau hanya prakteknya hanya sepintas ya cuman itu aja ya, tapi kalau dari manfaatnya indeks yaitu sangat besar sekali, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan analisa ataupun query ataupun rumus-rumus yang kompleks ya, itu akan sangat membantu kita ya untuk memudahkan dan mempercepat prosesnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Sampai ketemu nanti di pertemuan atau di bab selanjutnya ya. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya itu nanti pertemuan ke berapa ini? Itu berarti nanti pertemuan ke 8 ya. Jadi pertemuan ke 8 itu nanti adalah UTS ya. Nanti saya siapkan untuk soal UTS-nya dan nanti untuk UTS-nya itu modelnya adalah online ya, online. Jadi lewat Siakat nanti biasanya nanti saya aktifkan sesuai dengan tanggal di kalender akademik, tapi nanti untuk mengantisipasi itu saya aktifkan selama 1 minggu gitu ya. Jadi nanti Anda bisa mengerjakan berulang-ulang ya, dan nilai yang diambil nanti adalah nilai yang tertinggi. Mungkin penjelasannya nanti kita lihat di pertemuan pas UTS, nanti ada penjelasannya, mekanisme mengerjakannya, mekanisme nanti kalau susulan bagaimana ya. Mungkin itu, terima kasih, selamat beristirahat dan beraktivitas. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.